Kembali lagi di channel Valiant Service. Video kali ini saya akan mereview, menurut saya ini barang cukup worth it ya teman-teman ya. Worth itnya ini kenapa dibilang worth it, karena ini khusus di bagian pemotongan kayu teman-teman. Kayu seperti balok atau pohonnya teman-teman ya, pohon utuh. Nah ini alatnya itu adalah alat untuk pemotong seperti itu, yang bahan-bahan kayu ya teman-teman ya. Ini namanya adalah electric chainsaw adaptor 12 in teman-teman. Ini 12 in karena pemakaiannya itu dipasangkan ke gerinda ya teman-teman ya, gerinda listrik yang pakai strom langsung ya teman-teman ya. Ini seperti di gambarnya. Ini untuk gerindanya, dan ini adaptornya teman-teman ya. Adaptor kayak gergaji mesinnya teman-teman ya, gergaji mesin. Di sini pakai rantai yang ada mata pisaunya. Nah biasanya kan kalau gerinda itu kan pakai seperti ini teman-teman ya. Nah itu dia, jadi alat potong yang lingkaran yang buat motong besi, motong keramik dan lain-lain ya. Nah ini adaptor untuk kita pakai untuk memotong kayu teman-teman ya. Jadi pakainya rantai. Nah jadi tidak manual pakai gergaji ya teman-teman ya. Kalau gergaji itu cukup melelahkan ya teman-teman ya. Kalau umpama buat motong pohon ya, pohon yang lumayan besar atau kayu-kayu yang cukup banyak ya. Nah ini saya akan memperkenalkan, ini adalah electric chainsaw adaptor. Nah untuk merek dia tidak ada teman-teman ya. Untuk merek dia tidak ada. Ya packagingnya seperti ini saja ya. Ini seperti ini. Nah jadi jika teman-teman tertarik dengan alat ini, teman-teman bisa subscribe, like, dan share ya, jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke? Nah teman-teman, ini akan kita buka ya. Ini apa aja sih yang di dalamnya itu yang kita dapatkan di satu paketan ini. Oke, kita buka. Ini dulunya pernah saya pakai ya teman-teman ya, pakai sebentar buat tes-tes, dan sekarang akan saya review ya cara merakitnya teman-teman. Nah di sini dapat dudukan rantai ya, yang tertulis 12 in chainsaw. Ini untuk dudukan rantainya. Nah oke, ini untuk cover ya, cover pelindung biar tidak terkena tangan. Ini cover samping untuk gerindanya. Nah di sini ada dudukannya ya, dudukannya ini buat ini. Nah di sini ada oli sampingnya juga ya teman-teman ya. Jadi ntar ada pelumasan ya. Nah di sini ada lubangnya sini. Nah ini lubang kecil nih. Ini ntar netes oli ya teman-teman ya, untuk melumasi rantai yang bergeraknya teman-teman. Nah apalagi nih, di sini ada rantai. Nah ini rantai pemotongnya teman-teman ya. Nih rantai pemotongnya nih. Ini jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Ini ngikutin arah gerinda ya, arah mesin gerinda. Tapi di sini tidak ada tanda panah ya teman-teman. Tidak apa-apa ya. Ini kita ikutin sesuai dengan petunjuknya. Soalnya petunjuknya banyak ya. Seperti ini nih. Ini posisinya nih. Dan putaran ntar ke kiri ya. Ke kiri seperti ini nih. Atau alirannya tuh ke bawah ya. Jadi kita ikutin gambar ini, kita pasti sesuai. Nah berikutnya adalah, ini adalah pegangannya teman-teman ya. Pegangannya. Terus ini karet buat ini apa? Ntar lah kita lihat. Ini berikatnya. Ini buat gearnya. Dan ini baut-bautnya teman-teman ya. Ini dapat baut-baut juga, baut-baut kepala L ya teman-teman ya. Kepala kunci L nih. Untuk ukurannya variasi teman-teman ya. Yang panjangnya ada 4, yang pendeknya 1. Nah ini buat setelan rantainya ya teman-teman ya. Dia pakai plus, dan dapat ini juga lah teman-teman ya, alat buat ngencenginnya ya, ngenceng bautnya. Jadi udah satu paket, obeng plus dan kunci L nya. Ini untuk tutup tangki olinya teman-teman ya, tutup olinya. Dan ini buku manualnya. Nih buku manualnya seperti ini. Nah di sini ya, ini bisa dilihat gambarnya untuk arah ini ya, gergajinya ya, arah rantainya. Nah ini stepnya, step by stepnya ada di sini semua ya teman-teman ya, dari 1 sampai 15 teman-teman. Ini sampai 15. Cara pemasangannya udah cukup jelas ya, tapi saya jelaskan melalui video. Oke, ini kita gunakan, kita pinggirkan. Nah untuk paketan ini tidak disertakan gerinda teman-teman ya, jadi teman-teman harus punya gerindanya sendiri. Nah ini saya punya gerinda. Ini gerinda dulu yang pernah saya review juga. Ini adalah Orion.
Ini gerinda 4 in ya. Ini seperti ini. Nah, ini ada arahnya nih. Tanda panahnya dia akan berputar ke arah kanan ya, ke kanan. Nah, itu kalau kayak gini ntar posisinya tuh ke sana ya. Oke. Ini harus dilepas dulu ya teman-teman ya. Ini harus dilepas dulu, ini dilepas. Ntar kita pasangnya di sini teman-teman. Nah, ini saya pakai gerinda Orion ini nih, seperti ini. Nah, siapa tahu teman-teman punya juga yang sama ya. Ini Orion ini. Oke, ini on off-nya di sini. Kita rakit ya, boleh kita rakit. Nah, ini kita lepas dulu untuk mata gerindanya ya, mata gerinda bulatnya. Ini kita tekan. Nah, ini kalau bawaan gerindanya pakai alat ini ya, untuk melepasnya. Oke. Kita pindahkan. Ini tetap kita pakai ya. Yang ini yang tidak kita pakai nih, yang bagian dalam sini. Nah, ini kan ada pojokannya teman-teman ya, atau sudut ya. Ini akan kita pakai untuk di bagian ini teman-teman. Nih, ini cocok ya, sesuai. Nah, dia udah gigit ya, ini udah gigit. Lalu kita kencangkan. Nah, seperti ini. Pastikan kencangnya teman-teman ya. Soalnya ini kan berbahaya nih teman-teman. Bahaya banget ya. Kalau dia tuh tidak benar-benar kencang. Nah, berikutnya itu adalah karetnya ini teman-teman. Nih, ini karetnya dipasang di sini ya. Ini bolak-balik nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena sama aja ya. Bolak-balik sama aja. Ya, kita pakai dudukannya dulu. Nah, untuk dudukannya seperti ini ya. Oke, ini seperti ini. Lalu briketnya nih seperti ini nih. Kita dipasangnya seperti ini ya. Nah, kita ambil dulu bautnya. Ini kita bisa pasang bautnya terlebih dahulu ya. Dan posisi jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Ini posisi gini, seperti ini ya. Rata ketemu rata ya. Jadi timbul ketemu timbul. Nih seperti ini ya. Oke. Jadi kita pasang dulu bautnya. Ini baut L yang panjang ya. Nih kita pasang dulu biar gampang ya. Nah, lalu kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini. Kita pakai kunci L. Tidak pakai kunci L bawahnya teman-teman ya, karena dia pendek ya. Ini saya punya sendiri yang lebih panjang, lebih enak masangnya ya. Nah, seperti ini. Saya bawahnya tuh pendek. Ini nama juga buat tambahan ya. Oke, pastikan dia lurus teman-teman ya. Ini kan dia bisa ngenok nih, tuh. Jadi dia tuh nggak gerak muter ya, karena dia ketahan nih teman-teman, ketahan ya. Jadi posisikan di tengah aja ya, nih tengah-tengah, nih seperti ini. Coba udah lurus belum? Udah ya. Nah, oke, tinggal kita kencangan saja. Sampai benar-benar press ya. Ini sampai press banget. Oke, sudah press banget nih teman-teman. Ini udah press banget. Sekarang kita pasang ininya. Ini dia, nih seperti ini. Ini untuk ini ya, setelan rantainya teman-teman ya. Untuk setelan rantainya dia seperti ini. Dia goyang-goyang ya. Jadi harus disenderkan dulu di lantai. Nah, seperti ini. Disenderkan dulu di lantai. Nah, lalu siapkan ini dia. Ini posisinya bolak-balik nggak jadi masalah teman-teman ya. Mau begini atau begini. Tapi enaknya tuh begini teman-teman ya. Ini posisinya tuh jadi pegangannya begini nih. Nah kan cocok ya, nggak kebalik. Jadi bisa dipasang seperti ini. Tapi sebelum kita pasang dulu rantainya teman-teman. Kita pasang rantainya dulu biar gampang ya. Ini rantainya jadi kusut. Nah seperti ini. Untuk posisinya jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Nah ini kan putarannya ntar ke kiri ya, ke kiri. Nah ntar posisinya seperti ini ya. Jangan sampai terbalik. Yang di bagian ini tuh buat senderan di dudukan rantainya ini. Nah ini untuk bagian potongnya ya. Jadi kita potongnya tuh geraknya ke kiri ya teman-teman ya. Jangan kebalik seperti ini. Karena ini tidak dianjurkan karena posisinya itu juga nggak digambar ya teman-teman ya. Ini nggak ada tanda panahnya, tapi kita ngikutin gambar saja ya. Nah, ini posisinya tuh seperti ini ya. Nih, ini kan gede-gede nih.
Nih, yang gede itu di kanan, yang kecilnya di kiri. Nah, seperti ini ya. Ini gede di kanan, kecil di kiri. Oke, kita ikuti saja box manualnya. Nah, seperti ini. Nah, atas seperti ini teman-teman ya. Nih. Sesuai ya. Tinggal kita pasang di sini. Nah, ini pasin nama lubang ini ya. Bukan lubang ini dengan setelannya ini. Tapi kita pasang dulu di gearnya. Oh, ternyata ini kita ubah dulu setelannya teman-teman. Kita kendorkan dulu. Nah, karena tidak sampai teman-teman ya. Nah, ini sudah terpasang seperti ini nih. Nah, sudah terpasang. Nah, kalau udah kayak gini tuh kita pasang bautnya juga teman-teman ya. Kita pasang bautnya terlebih dahulu. Nah, ini sini nih ya. Ini ngikutin baut ya teman-teman ya. Di sini ada tanda panahnya nih. Nah, arah putaran rantainya teman-teman ya. Jadi kita pasang. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang bautnya. Nah, ntar ada setelannya teman-teman ya. Untuk buat nyetar rantainya ini, pastikan dia posisinya pas ya, seperti ini ya, pas. Ini kita kencangkan satu dulu, biar nggak goyang-goyang. Nah, seperti ini. Baru bautnya, baut satunya ya. Jadi bautnya tuh harus 2 biar kencang. Nah, ini jangan terlalu kencang banget ya. Ini kan udah posisinya nih. Udah posisinya. Tapi rantainya masih kendor nih. Nah, setelannya di sini ya teman-teman ya. Ini baut plus ini nih. Nah, yang penting dia udah nggak goyang. Tinggal kita setel ya. Nah, kita setel pakai obeng plus. Dan obeng plusnya saya pakai punya sendiri ya. Soalnya lebih panjang. Jadi enak ya untuk nyetelnya. Ini kalau kita kencangkan baut, posisi rantainya jadi mengencang ya teman-teman ya. Nih. Kita setel dulu secukupnya ya. Biar nggak ngejepret teman-teman. Nih, ini masih di relnya ya. Nih tuh. Masih di relnya ya. Lalu kita kencangkan. Jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang, sedang-sedang ya teman-teman ya. Soalnya kalau terlalu kendor dia bisa jepret tangan lo, bahaya. Terlalu kencang juga ada seret. Nah, ini sambil diputer-puter gini ya, secara manual. Nah, kalau berat itu kita setel lagi ya. Nih, ini kayak ini berat nih. Ini hati-hati teman-teman, bahaya ini. Nah, ini rada berat nih. Ini tapi ini stylenya pas nih teman-teman ya, lihatin. Ini kalau kita udah gerakin gerindanya, dia akan berubah teman-teman. Jadi dia akan kendor lagi ya. Jadi teman-teman sebelum pemakaian dinyalakan sebentar, lalu dites lagi ya. Soalnya dia akan kendor lagi nih. Ini sementara gini dulu. Yang penting dia bisa gerak ya untuk rantainya. Ini seperti ini. Nah, oke. Untuk sejajarnya teman-teman, untuk gerinda saya ini kurang sejajar ya. Nah, rantainya dia seperti ini, terus rada naik ke atas nih teman-teman, rada naik ke atas sedikit ya. Nih seperti ini, tuh bisa lihat ya, dia rada naik ke atas sedikit,
tapi nggak apa-apa. Ini udah pernah saya coba, tidak berpengaruh ya. Suaranya juga nggak kasar. Oke, next. Untuk handle-nya teman-teman, handle-nya tuh bukan di sini teman-teman ya, tapi di sini nih. Nah, untuk gagangnya di sini teman-teman. Oh iya teman-teman, lupa saya. Untuk covernya ini dibarengin sama ini teman-teman. Nih. Nah, dibarengin ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk pelindungnya. Jadi ini saya lepas lagi, saya pasang ini teman-teman ya. Ini ketinggalan ini untuk pelindungnya. Ini terlalu semangat ya, terlalu buru-buru. Kita coba lepas lagi. Nah teman-teman, ini udah terpasang ya untuk cover pelindungnya. Seperti ini, kita tes lagi putarannya ya teman-teman ya. Nah ini masih lancar nih. Dia ada bunyi tak tak, itu nggak jadi masalah teman-teman ya. Selagi dia masih di jalurnya, ini kita anggap aman saja. Dan untuk handle-nya teman-teman ya, kita lanjut lagi untuk handle-nya. Ini kita pasangnya di sini ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah, ini pakai baut yang rada pendek nih teman-teman. Karena baut pendeknya cuma ada satu, jadi cuma buat ini doang. Nah, ini kalau L panjang seperti ini ya, dia dicebol dari atas ya, masuknya nggak dari samping. Kalau yang pendek itu agak susah, jadi biar cepat aja teman-teman ya, biar cepat. Terus kuncinya juga ada ya. Nah seperti ini nih, chainsaw-nya sudah jadi, tinggal kita pasang tutup oli dan kita isi olinya teman-teman ya. Untuk olinya itu saya pakai oli ini teman-teman. Nih dia, ini oli Singer ya. Sebenarnya oli apa aja ya, tapi saya adanya oli ini, dan karena ada tutupnya, nah seperti ini, jadi enak nih saya netesinnya. Tinggal tetesin ke lubang ini teman-teman ya. Nah, sampai penuh ya, nggak apa-apa teman-teman, sampai penuh nih. Nih. Udah penuh nih. Sedikit doang pada olinya. Ini kelihatan ya, dia hampir penuh nih. Nah oke, tinggal kita tutup saja teman-teman. Kita tutup biar nggak masukkan kotoran ya. Nah ini saya bingung ini mau dicantelin kemana nih, soalnya nggak ada lawannya teman-teman. Ini yang ini nih, apa saya tutup gini ya? Nah ini aja kali ya. Nah mungkin kayaknya iya deh, buat di atas ini, bukan di samping, tapi di atas ini. Nah seperti ini, tapi agak kendor sih, nggak apa-apa lah ya. Oke, dan sudah jadi teman-teman ya. Ini sudah jadi, tinggal kita tes saja nih teman-teman. Chainsaw-nya tinggal kita tes. Ini saya posisikan yang enak ya, sebentar. Oke teman-teman, ini kita siap untuk mengetesnya ya. Untuk model seperti ini jadinya. Chainsaw posisinya tidak terbalik. Untuk mata gergajinya, kalau dari sisi sini sih dia putaran ke kanan ya. Nih sesuai ini gambarannya, dia arahnya ke kanan. Ini udah ke kanan. Dan untuk mata pisaunya seperti ini ya, atau mata gergajinya, atau rantai gergajinya. Nah seperti ini. Pegangannya seperti ini. Nih udah mantap banget ya, udah kencang banget. Cuma posisi bawahnya tuh dia nggak ada cover ya. Nih sebelah sini nih dia nggak ada pelindung. Dia langsung los, takutnya kalau ada apa-apa dia putusnya ke bawah ya, muternya ke bawah, takutnya jepret ke tangan kita ya, bahaya ya. Mungkin kita pegangannya begini sama begini teman-teman ya, jadi agak jauh ya posisinya. Nah seperti ini, atau enggak kasih tambahannya teman-teman ya, tambahan cover ya untuk di bawahnya, takutnya kena jepret tangan. Tapi untuk dari pabrikannya kita hati-hatinya seperti ini, pegangnya seperti ini, tangannya di sini ya buat mainin saklar ya. Nah seperti ini nih, tinggal kita seret gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita tes dulu, nyala sebentar, lalu kita setel lagi rantainya teman-teman ya. Soalnya ntar pasti akan kendor lagi nih teman-teman. Kita coba, ini untuk setelan rantainya, udah kencang. Nanti rantainya pasti akan kendor ya. Jadi kita dengarkan suaranya dan lihat putarannya teman-teman. Matikan dulu, baru kita colok ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya. Ini kalau masih
pertama kali coba ini agak ngeri teman-teman ya. Ini agak ngeri banget. Ini agak ngeri soalnya apa, ini agak panjang ya, agak panjang. Jadi harus sesuai dengan SOP-nya ya. Jadi baut-bautnya pastikan kencang semua, lalu bisa kita nyalakan teman-teman ya. Ini kita sambil pegang ini teman-teman ya, sambil pegang bawahnya kita bisa apa namanya safety ya. Jadi untuk baru-baru yang coba kita nyalain on. Atau kalau ada apa-apa tinggal di off-in ya. Jadi pegangannya seperti ini. Atau enggak begini juga apa-apa ya. Yang penting ini ya refleksnya dia ya. Kalau ada refleks kitanya ya kalau ada apa-apa. Jadi kita akan coba kita nyalakan ya. Nah. Ini teman-teman. Nah, oke. Kita cabut. Nah, ini kita lihat ya setelannya. Nah, ini kalau setelannya udah bagus seperti ini, berarti aman ya teman-teman ya. Nih. Ini dia masih di jalurnya ya, si jalurnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini masih aman ya. Tuh, masih aman tuh, masih di jalurnya. Jadi tidak terlalu kendor ya teman-teman ya. Ini berarti stylenya udah pas banget nih teman-teman ya. Jadi nggak perlu di style ulang lagi. Ini udah pas banget. Tinggal kita pakai saja ya untuk memotong. Ini saya tes lagi ya untuk suaranya teman-teman ya. Untuk suaranya seperti apa? Kita tes lagi. Oke. Seperti biasa, hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati menggunakan ini. Kita coba. Nah, ini. Seperti ini teman-teman ya. Wah, ini lepas sendiri nih. Oke, kita coba lagi suaranya. Sambil hati-hati ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita cabut. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi cara kerjanya itu seperti itu. Dan cara merakitnya juga gampang ya teman-teman ya. Gampang banget cara merakitnya. Baut-bautnya juga nggak banyak. Jenisnya juga nggak banyak ya. Hanya kunci L dan obeng plus. Nah, ini kan sekarang nih teman-teman. Ini olinya netes terus ya. Nih. Tuh, netes terus nih teman-teman. Nih, netes terus. Jadi kalau mau diisi oli tuh pastikan dia mau dipakai ya. Jadi kalau udah nggak dipakai, dituangkan lagi ke botol lain ya. Jangan kelamaan di sini karena nanti akan banjir ya teman-teman ya, banjir oli. Karena dia nggak ada sistem vakumnya teman-teman ya. Jadi dia mengaliri terus ya, mengalir terus sampai dia netes ke bawah nih. Ini ada bubuk gramnya ya, bubuk gramnya. Ini dari sini nih, dia netes. Dia ngelumasi rantainya ya, rantai pisaunya. Dia berputar sambil ngelumasin biar tidak ada ausnya. Tapi ntar jadinya kayak gini nih, ada gramnya sedikit, tidak jadi masalah. Paling ntar kalau kayak gini terus ya lama-lama ya habis olinya ya. Habisnya itu karena ya nggak dipakai, jadi ya kebuang ketetes ke lantai ya. Jadi kalau udah selesai, kalau nggak pas lagi istirahat, dicek olinya ya teman-teman ya. Takutnya ntar malah habis atau enggak ditaruhnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi ini netes juga dari tutupnya. Ya, tutup. Jangan sampai lepas, terus dibaliknya seperti ini teman-teman ya. Jadi olinya itu nggak netes, soalnya lubang olinya kan di dalam sini ya. Jadi posisinya dia turunnya ke bawah nih. Jadi kalau mau ditaruh ya begini aja. Tapi tutupnya dirapetin ya. Nah seperti ini aman nih. Bisa kita tinggal istirahat dulu. Nah kalau udah kita tegakin lagi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu caranya merakit dan peletakannya juga harus benar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tinggal tes pemotongan di kayu ya teman-teman ya. Nah ini kayunya udah siap nih teman-teman. Nih depan ada pohon yang saya potong secara manual ya, pakai gergaji. Nah sekarang ini saya sudah punya chainsaw ini, akan kita potong, kita belah-belah ya, kita belah-belah. Caranya gampang nggak sih ya pemakaiannya untuk pemotongannya? Pemotongan kayu utuh ya, kayu utuh. Jadi ada pohon nangka yang kemarin saya potong pakai gergaji manual. Sekarang udah roboh, akan kita cacah-cacah ya teman-teman ya. Pakai alat baru ini teman-teman, oke? Nah, sekarang akan kita lakukan uji coba pertama.
Ini saya siapkan untuk uji coba kedua ya teman-teman ya. Ini kita mulai dari sini, dari batang yang paling besar nih, yang bagian bawah. Nah teman-teman, setelah saya pakai beberapa kali, hasil yang didapatkan adalah rantainya langsung jadi kendor ya teman-teman ya. Seperti ini kendornya nih. Jadi butuh pengecekan ulang, lalu minta di setel ya teman-teman ya. Ini setel ulang, jadi biar dia tuh bagus lagi. Nah untuk uji coba lagi, saya membuat telanan seperti ini teman-teman ya. Telanan kayu. Nah kalau menurut saya sih ini cukup bagus ya teman-teman ya. Ini seperti ini nih, tuh hasil potongannya ya, cukup bagus. Teman-teman bisa lihat seperti ini hasil telanannya. Ini dia nih. Ini pohon saya dapatkan ya teman-teman dari depan rumah nih teman-teman. Nih habis saya potong pakai manual. Nah sekarang kita potong-potong pakai gergaji chainsaw ya teman-teman ya. Jadi cepat ya teman-teman ya. Jadi ini video ini tidak di skip ya teman-teman ya. Jadi emang cepat. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton terus video saya berikutnya ya. Dadah.